warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman obrolan kita. Kembali lagi bersama saya Ica di obrolan kita, tempat dimana kalian bisa mencurahkan isi hati kalian, pengalaman kalian, cerita kalian, baik itu dari sisi positif ataupun hal-hal yang bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang. Oke teman-teman, sebelum kita mulai untuk berbincang-bincang, yuk kalian subscribe dulu channel ini. Jangan lupa ya, klik subscribe, nyalain loncengnya, dan klik like-nya ya. Oke, udah. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Yuk, dipencet. Oke, lanjut teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dengan beberapa teman-teman obrolan kita. Mereka itu ada 3 orang. Yang pertama itu Sanjika, Robi, dan Retno. Jadi teman-teman, sekarang itu kita lagi diserang oleh satu wabah. Wabah ini tuh udah mendunia. Dia udah jalan-jalan jauh banget keliling dunia. Yang dimulai dari Cina. Oh iya, nama penyakitnya itu coronavirus atau biasa disebut COVID-19. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, COVID-19 itu penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus. Jadi, penyakit ini tuh pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan, yang merupakan ibu kota provinsi Cina. Dan sejak itu, coronavirus ini menyebar secara global dan mengakibatkan pandemi coronavirus yang sedang berlangsung saat ini. Nah guys, apa sih gejalanya? Gejala umum coronavirus itu pertama itu kalian bakal demam, batuk, dan sesak napas. Tapi ada juga beberapa orang yang tidak mengalami gejala dan teridentifikasi kalau dia positif coronavirus. Nah, gejala lainnya itu seperti nyeri otot, produksi dahak, diare, dan sakit tenggorokan. Biasa juga kehilangan bau dan sakit perut. Kalau kehilangan bau sih mungkin agak ambigu ya. Kali ini saya akan membahas tentang anjuran dan peraturan baru dari pemerintah mengenai di rumah aja. Oke, mungkin langsung saja ya kita tanyakan. Hai kakak-kakak semuanya, menurut kakak, apa sih pendapat kakak mengenai corona itu? Menurut saya, corona itu virus yang sangat menyebalkan. Karena seluruh dunia sudah terjangkit. Apa-apa susah, pekerjaan mulai terhambat. Seperti kita ketahui kan, coronavirus itu nampaknya kecil, tidak dapat terlihat, namun penyebarannya itu sangat cepat. Jadi seperti informasi yang telah kita ketahui bersama saat ini, bahwa virus corona ini adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan manusia, yang dimana dapat ditandai dengan beberapa gejala umum yang telah kita ketahui bersama, yakni demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Nah, menurut penelitian, gejala virus corona ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah kita terpapar virus corona. Virus corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019 lalu, yang kemudian menjadi wabah dan sangat cepat tersebar di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Jadi, menurut kakak-kakak ini, coronavirus itu merupakan hal yang negatif ya. Tapi menurut saya, ada kok hal positif dari coronavirus. Seperti sekarang ini ya, kita kan masing-masing di rumah. Terus kita bisa lebih rajin ngumpul sama keluarga, bisa lebih dekat, bisa melakukan apa saja di rumah, bisa lebih santai juga mungkin, dan kita bisa jadi lebih berpikir positif. Dan sekarang kan lagi ada anjuran tuh dari pemerintah mengenai di rumah aja yang lagi tren di mana-mana. Mau nanya nih kak, menurut kakak apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mendukung anjuran pemerintah mengenai di rumah aja? Mungkin kita dengar dari Kak Cantika dulu ya. Menurut Kak Cantika apa sih yang bisa dilakukan? Menurut saya sih tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan.
ajak teman-teman, keluarga, kerabat untuk tetap stay di rumah. Ya, kalau saya sih mending jangan keluar-keluar dulu deh. Ngumpul-ngumpul gitu ya ditahan-tahan dulu. Mending di rumah aja. Lebih enak, bisa rebahan, tidur, makan. Selama di rumah, hal yang saya lakukan adalah dengan tetap mencuci tangan setiap saat. Karena walaupun tetap di rumah, pengaruh dari luar juga tetap ada, seperti kegiatan jual beli yang melibatkan kontak fisik dengan benda yang diperjualbelikan, seperti uang dan barang yang lainnya. Selain itu, menjaga makanan yang sehat, memakan buah-buahan, minum vitamin agar menjaga imunitas tubuh agar tetap stabil. Sosialisasi jarak jauh juga tetap bisa dilakukan seperti chatting, video call, nonton film juga ada yang bagus. Nah, selama kakak di rumah aja, mungkin ada beberapa tips atau kegiatan tertentu yang kakak lakukan selama di rumah. Mungkin kakak bisa share ke kita apa aja sih kegiatan kakak lakuin selama kakak di rumah aja, biar teman-teman yang lain tahu. Jika ditinjau dari sisi positif maupun negatifnya, menurut saya virus ini lebih banyak negatifnya, di mana sangat berpengaruh hampir ke segala sektor, baik sektor ekonomi, pendidikan, maupun sektor-sektor yang lainnya. Contohnya saja, adanya beberapa perusahaan yang dengan terpaksa mem-PHK-kan pegawainya karena keadaan perusahaan yang merosot, ya karena akibat dari kasus ini. Contoh lain, jalur-jalur bepergian, diantaranya darat, laut, dan udara, yang telah dibatasi untuk mencegah penularan virus ini, sehingga dapat meminimalisir adanya penyebaran virus yang lebih luas. Nah, dampak positifnya adalah kita dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dengan memperdulikan hal sekecil pun, seperti mencuci tangan setiap saat. Hal yang dapat kita lakukan untuk membantu program pemerintah dengan hashtag di rumah aja adalah menjaga jarak dengan orang-orang sekitar, mencuci tangan, dan tetap bekerja di rumah atau work from home. Nah, bagi yang belum bekerja, mungkin waktunya dapat digunakan untuk lebih banyak membaca, olahraga kecil di rumah, chatting, atau nonton. Saya rasa sudah cukup. Positif dulu ya. Positif ya lebih dekat dengan keluarga, bisa bantu orang tua, dan masih banyak lagi. Dan negatifnya sih ya cuma bosan aja. Kalau saya kan saya juga termasuk orang yang nggak betah di rumah, hobinya jalan. Nah, sebelum penutupan nih, sebelum saya tutup bincang-bincang kita hari ini, saya bertanya nih, apa sih doa atau harapan Kak Cantika, Kak Robi, sama Kak Retno buat Indonesia dan dunia untuk menghadapi COVID-19 ini? Oke, apa? Semoga Indonesia kenapa, semoga Indonesia kenapa, semoga manusia-manusianya kenapa, semoga dan semoga katanya Kak Cantika, semoga itu semoga bisa diaminkan. Ayo monggo dijawab Kak. Harapan saya untuk Indonesia terkait corona kayaknya semuanya sama. Harapannya semoga dunia kembali bisa tersenyum, kembali bisa baik-baik saja. Semoga semuanya cepat berlalu. Semoga kita bisa kembali bekerja, bisa ketemu sama teman-teman, bisa kumpul bersama keluarga. Ya, harapan saya buat Indonesia dan dunia, semoga virus ini cepat hilang sehingga kita dapat beraktivitas kembali di luar rumah. Ada baiknya juga sih di rumah, bisa dekat dengan keluarga,
minta bisa dilakukan sebelum-sebelumnya bersama keluarga, bisa dilakukan sekarang karena adanya virus ini. Masyarakat lebih memperhatikan kebersihannya lagi, lebih ditingkatkan lagi. Harapan saya buat Indonesia juga negara-negara yang ada di seluruh dunia agar aman dan baik-baik saja. Semoga tidak ada lagi pandemi yang bakalan terjadi nantinya. Karena menurut informasi dan berita yang saya lihat di salah satu media sosial, kalau virus corona ini terjadi di Cina lagi yang gelombang kedua. Jadi harapannya baik Cina, Indonesia, dan seluruh negara yang ada di bumi ini mengambil langkah terbaik untuk mencegah hal ini agar tidak terjadi lagi untuk kesekian kalinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga Indonesia kita, bumi kita dilindungi dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakit ini segera pulih. Amin. Semoga virus corona ini segera pergi dan kita dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan hikmat. Amin, amin ya robbal alamin. Oh iya, terima kasih nih untuk Kak Robi, Kak Cantika, dan Kak Retno yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama dengan saya di sini untuk berbagi cerita, pengalaman, dan berbincang-bincang mengenai topik kita hari ini. Terima kasih banget Kak, terima kasih banyak ya. Sama-sama Cak. Makasih juga sudah mengundang kita di acara obrolan kita. Semoga kedepannya makin sukses dan pendengarnya juga makin banyak. Dan tetap semangat dan sukses selalu untuk tim obrolan kita. Oh iya, untuk teman-teman obrolan kita, buat kalian yang punya saran, kritik, atau komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Karena kritik kalian sangat membangun buat kita. Dan kritik kalian dapat menjadikan kita lebih bersemangat lagi. Dan jangan lupa ya teman-teman obrolan kita untuk klik subscribe dan klik like-nya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya dengan cara mengklik tombol loncengnya. Oke? Agar saya dan teman-teman tim obrolan kita lebih bersemangat lagi untuk mengupload video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang lainnya, apabila ingin berbincang lebih dengan kita atau mempunyai cerita yang ingin di-up atau diceritakan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan ke email obrolan kita di kitaobrolan8@gmail.com. Oke, ditunggu ya teman-teman. Oke, kalau begitu saya akhiri perbincangan kita hari ini. Saya Ica, pamit undur diri dari obrolan kita. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.